Kebakaran terjadi pada Rabu pagi di kawasan Jalan Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, menghanguskan puluhan bangunan non-permanen serta gudang barang rongsokan. Luasnya area yang terbakar serta banyaknya bahan yang mudah terbakar, ditambah angin kencang, membuat petugas dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya kesulitan memadamkan api. Kebakaran ini diduga disebabkan pembakaran sampah yang dilakukan salah seorang pemilik gudang di dekat tumpukan barang rongsokan. Sementara itu, sebanyak 24 unit kendaraan PMK dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan serta 4 unit truk tangki dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dikerahkan dalam penanganan kebakaran itu. Pertengkaran antar tetangga ini tak bisa dihindari. Kapolsek Torgamba AKP Luhut Sihombing dan istri bertengkar hebat dengan tetangga beserta istrinya yang juga sesama anggota polisi. Cekcok antar tetangga sesama anggota polisi ini terjadi di asrama Polsek Torgamba, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Video adu mulut berdurasi 2 menit ini pun viral di media sosial. Perselisihan terjadi setelah Aibda Rifo Sitorus tak kunjung pindah dari asrama Polsek, padahal ia sudah tidak lagi bertugas di Polsek Torgamba dan dimutasi ke Mapolres Labuan Batu Selatan hingga ditegur Kapolsek. Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo mengatakan pertengkaran terjadi akhir pekan lalu. Terkait viralnya video tersebut, Aibda Rifo Sitorus pun meminta maaf kepada masyarakat dan selain itu mereka saling memaafkan. Kapolres juga berjanji akan membina kedua anggotanya. Wah, pagi-pagi kita sudah disuguhi informasi tadi ya tentang narkoba lagi. Iya, ada narkoba, kemudian juga ada longsor, ada yang berantem tadi cekcok kenapa pertikaian tetangga ya. Pastinya pemirsa juga ingin tahu, tapi kita sapa dulu. Selamat pagi pemirsa, Selamat pagi. datang di iNews Today. Ya, apa kabar pemirsa pagi ini? Kita harap dalam keadaan baik-baik saja meskipun ya kemarin kita lihat memang Jabodetabek hujan gitu, di Bogor ada longsor, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menyapa Anda pada pagi hari ini. Dan nanti juga kita akan punya dialog terkait dengan topik yang sedang hangat-hangatnya saat ini. Banyak artis kena narkoba, kemudian juga tadi ada lagi-lagi generasi muda yang terjerat kasus narkoba gitu ya, Ila. Betul sekali, nanti akan ada perbincangan membahas seputar peristiwa terkini dan juga dengan narasumber yang kompeten. Bersama saya Ratu Nabila. Dan juga saya Aldi Hawari. Langsung saja pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya. Kita mulai dari informasi pertama. Ini hujan deras ya yang mengguyur kota Bogor pada Selasa kemarin. Ini mungkin pemirsa juga sudah merasakan imbasnya ya. Pagi ini jalanan Jakarta cukup macet, tapi memang agak adem ya karena habis hujan ya. Nah, ini mengakibatkan longsor, dan longsor ini hingga menewaskan 2 orang warga di kampung Empang, Bogor Selatan, Jawa Barat. Ya, kita turut berduka juga ya karena longsor yang terjadi pada malam tadi ini terjadi di kampung Empang, Kecamatan Bogor Selatan, dan mengakibatkan ada 6 rumah warga di RT 7 dan RW 4. Ini terdampak, dan juga longsor setinggi 30 meter terjadi pada malam tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada 13 korban yang sudah berhasil dievakuasi, 2 orang warga meninggal dunia, sementara 4 orang lagi belum ditemukan. Dan longsor ini pemirsa juga mengakibatkan jalur kereta api relasi Bogor-Sukabumi menggantung sepanjang 15 meter. Ya, kita langsung saja akan mengupdate berita dari longsor di Bogor ini. Sudah ada Giselia Nurrahma yang berada di Empang, Bogor, Jawa Barat. Giselia, selamat pagi. Ya, bagaimana saat ini kondisi di sana pasca longsor malam tadi? Ya, selamat pagi Aldi, Ila, dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang
berada di Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, di mana pada sekitar pukul 11 malam hari Selasa kemarin longsor terjadi di kawasan ini, di mana longsor ini menimpa 6 rumah warga yang di dalamnya terdapat 17 orang. Dari 17 orang yang tertimbun, 11 diantaranya sudah dapat dievakuasi dan berhasil diselamatkan. 2 orang meninggal dunia, yakni 1 orang dewasa dan 1 balita, sementara 4 orang sisanya masih dalam pencarian. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Amit Suwardi, Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Damkar Kota Bogor, untuk mengetahui keadaan dan kondisi ini lebih lanjut. Bapak, untuk proses penanganannya sendiri seperti apa Pak untuk longsor ini Pak? Baik, untuk penanganan longsor ini pada hari ini tadi pagi sekitar pukul 8 sudah dilanjutkan kembali. Setelah tadi malam sudah ada penanganan evakuasi. Sementara pada hari ini dilanjutkan dari jam 8 untuk evakuasi 4 korban yang belum terevakuasi, diantaranya balita, dan itu belum terevakuasi saat ini. Dan ada kesulitan, kemungkinan alat berat belum diterjunkan, soalnya kondisi dari longsor tersebut agak begitu curam untuk diterjunkan untuk alat berat. Untuk total tim evakuasinya sendiri berapa Pak? Untuk total evakuasi sementara diterjunkan dari TNI Polri, Tagana, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, dan serta orang-orang yang lainnya, diperkirakan sekitar hampir 300 orang. Untuk target penyelamatan sendiri apakah ada Pak? Untuk target penyelamatan kita tidak membutuhkan waktu tertentu ya. Kemungkinan insya Allah kita mentargetkan sampai sore sudah bisa terevakuasi semua. Mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, terakhir Pak, apakah ada korban yang sekiranya jatuh ke dalam sungai atau hanya tertimbun di longsor ini Pak? Untuk korban yang jatuh ke dalam sungai kemungkinan besar tidak ada, hanya yang kemungkinan besar yang tertimbun longsor semua, Mbak. Diperkirakan seperti itu. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, pemirsa, diketahui tanah yang longsor ini memiliki tinggi sekitar 30 meter dan lebar sekitar 15 meter. Dan upaya pembersihan material saat ini juga masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Dan saat ini di belakang saya juga terlihat proses evakuasi atau pencarian korban dari 4 orang tersebut masih dalam proses pencarian oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Damkar, SAR gabungan, dan juga relawan kemanusiaan. Dan tadi juga untuk proses evakuasi saat ini tim SAR sendiri tidak memungkinkan untuk menggunakan alat berat dikarenakan memang kondisi jalan yang cukup terjal dari dari jalan utama untuk menuju ke titik lokasi longsor saat ini. Kembali ke Anda, Aldi, Ila. Ya, Gisel, tadi kan juga dikabarkan bahwa ada kereta yang menggantung gitu akibat longsor sepanjang 20 meter. Saat ini proses evakuasinya bagaimana dan apakah rel sudah bisa dilalui kembali? Juga mengakibatkan akses jalan ini terputus, utamanya adalah di rel kereta api yang ya baik. Baik, untuk jalur rel kereta api sendiri memang saat ini terlihat tidak memungkinkan ya untuk dilalui oleh kereta api dikarenakan rel kereta api sendiri yang saat ini menggantung sepanjang 15 meter tersebut masih dalam proses penanganan atau proses penanganan dari tim SAR ataupun tim evakuasi sendiri dikarenakan memang saat ini rel kereta api maksud kami dijaga ketat agar tidak ada kereta api yang melewati karena bisa sangat berbahaya bagi para penumpang maupun kereta api sendiri. Aldi. Baik, Giselia, mengingat ini kan di pinggir sungai begitu, kemudian juga ada banyak warga yang tinggal di sana. Nah, nantinya apakah para warga yang berada di Kelurahan Empang ini akan direlokasi begitu atau seperti apa nantinya? Karena kan kita melihat juga kontur tanah yang mungkin mudah longsor begitu.
Ya baik, untuk proses relokasi sendiri saat ini kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa saat ini para korban yang sudah dievakuasi saat ini mendapatkan hunian sementara yaitu di Rusunawa Cibuluh atau di Rusunawa Menteng. Sementara untuk bantuan logistik sendiri dari pemerintah Kota Bogor juga sudah memberikan bantuan berupa sembako dan juga terpal untuk warga yang terdampak terutama di RT 7 RW 4 Kampung Sirnasari saat ini. Begitu, Ila, Aldi. Baik, Giselia Nurrahma, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ini kita harapkan nanti para warga di sana benar-benar bisa mendapatkan bantuan yang sewajarnya, lalu juga bisa direlokasi hingga mendapatkan bantuan untuk penggantian hunian ya, mungkin Betul rusak sekali. karena Karena longsor kita juga tersebut. tadi melihat ini kan di samping sungai, kemudian juga kontur tanah yang agak terjal begitu ya. Mungkin memang ini rawan sekali terhadap longsor begitu. Ya memang pemirsa, sebelumnya di Kota Bogor ini diguyur hujan sangat lebat hingga Selasa tengah malam. Ya, peristiwa longsor dilaporkan berlangsung setelah hujan mereda. Ya, pemirsa, lokasi longsor terletak di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi tepatnya pada Selasa pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Longsor menimpa 6 rumah yang dihuni sekitar 17 orang. Petugas berhasil mengevakuasi 7 orang, namun ada 2 diantaranya yang sudah meninggal dunia. Sementara itu 1 orang lainnya dalam kondisi kritis. Ya, dan pemirsa, berikut data nama korban longsor di wilayah Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat yang dirilis oleh BPBD Kota Bogor. Korban selamat ada 11 orang atas nama Edi Kusmayadi 60 tahun, Rival 9 tahun, Arsa 2 tahun, Engkos 60 tahun, Valdi 20 tahun, Fani 9 tahun, Iman 40 tahun, Irin 35 tahun, Almira 8 tahun, Misbah 35 tahun, dan Dita 34 tahun. Korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi ada 2 orang. Ya, ini dia korban meninggal dunia atas nama Bapak Mustopa 30 tahun dan yang kedua Alfandi berusia 2 tahun. Sementara itu, pemirsa, korban dalam evakuasi selanjutnya ini adalah bernama Ibu Yuli berusia 65 tahun. Kemudian M. Yusuf berusia 8 bulan, anak dari Bapak Mustopa. Kemudian Cucum 50 tahun dan Azam berusia 5 tahun. Ya, selain tadi longsor begitu ya yang terdampak adalah rumah warga, ada juga rel kereta api yang kemudian tergantung begitu. Benar, Ya. seperti laporan Giselia tadi. Nanti kita akan update bagaimana kondisi rel kereta tersebut. Usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Today. Kami segera kembali. Ya, kembali lagi di iNews Today, pemirsa, kita akan kembali mengupdate ya bagaimana situasi di Bogor, Jawa Barat usai tanah longsor yang terjadi pada malam kemarin. Tebing setinggi 20 meter di Kelurahan Empang, Kota Bogor longsor dan menimbun 13 orang dalam 5 rumah. Ya, tanah yang longsor tersebut mengakibatkan rel kereta api Bogor-Sukabumi menggantung. Akibat longsor, rel kereta api yang berada tepat di atas tebing menggantung mencapai sekitar 20 meter. Ya, ini kita bisa lihat ya titik rel yang menggantung ini karena imbas longsor yang berada di kilometer 26 plus antara stasiun Paledang dan juga stasiun Batu Tulis, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Dan dampak dari rel kereta api yang menggantung ini adalah aktivitas kereta yang melintas di jalur Bogor dihentikan mulai hari ini. Wah, serem banget ya kalau kita lihat ya di televisi itu menggantungnya benar-benar nggak Iya, ada tanah jauh yang ya. mengganjal di bawahnya 15 meter ya. Ya, sementara itu di bawah tebing rel yang longsor ini ada rumah-rumah warga yang tertimbun material longsor berupa tanah dan juga batu-batuan. Longsor juga sempat menimbun 13 orang.
Dari 13 orang yang tertimbun, sebanyak 7 orang berhasil dievakuasi hingga pukul 2 dini hari tadi. Dari 7 orang yang dievakuasi, sebanyak 2 orang meninggal dunia. Ya, Ya. hujan deras yang mengguyur kota Bogor pada Selasa kemarin mengakibatkan longsor terjadi dan juga menewaskan 2 orang warga di Kampung Empang, Bogor Selatan, Jawa Barat. Longsor yang terjadi pada malam tadi ini terjadi di Kampung Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan mengakibatkan 6 rumah warga di RT 7 RW 4 terdampak. Longsor setinggi 30 meter terjadi malam tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini kita kembali hadirkan kepada Anda pemirsa, ini proses evakuasi yang dilakukan ya oleh pihak BPBD, otoritas setempat untuk mencari korban longsor tadi yang tertimbun ada 13 orang, 9 orang sudah berhasil dievakuasi. Ya, itu musibah datang tidak diundang. Kita berharap memang ini para korban yang masih hilang bisa ditemukan, keluarga diberikan ketabahan, juga proses evakuasi berjalan lancar, Ila ya. Ya, kita akan mengupdate lagi berita mengenai Bogor, tapi sebelumnya kita akan ke informasi selanjutnya, yaitu ada grup band Raja yang meminta perlindungan LPSK terkait dengan adanya ancaman pembunuhan usai menjalani konser di Johor, Malaysia. Waduh, nah ini pemirsa, LPSK akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri agar proses hukum terhadap pelaku dapat ditindaklanjuti. Vokalis band Raja, Ian Kasela bersama personil lainnya secara langsung mendatangi kantor LPSK dan saat ini pihak LPSK menerima kedatangan personil band Raja yang mengajukan permohonan perlindungan. Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima berkas permohonan perlindungan yang diajukan oleh grup band Raja. LPSK juga sudah meminta keterangan secara langsung dari personil band Raja soal bagaimana kronologis penyekapan hingga adanya ancaman pembunuhan di Johor, Malaysia. Ya, kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada? Di negara seberang, Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Memang kami nggak mengharapkan itu, tapi kami takut aja. Sebagai musisi Indonesia dan juga aset negeri ini, mereka juga telah memberikan sumbangan dengan sebagai orang yang kemudian diundang di berbagai negara, aset buat Indonesia, ini mendapatkan jaminan keselamatan, keamanan atas profesinya. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu Raja agar peristiwa ini dapat diselesaikan. Dan pemirsa, saat lagi iNews Today akan kembali dengan penemuan koper merah. Wah, ini isinya potongan tubuh yang menggegerkan warga di Bogor. Wah, serem sekali. Update informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Today. Ya, kembali lagi di iNews Today. Pemirsa, kita update lagi nih bagaimana perkembangan terkini di Bogor ya. Ya, hujan deras yang mengguyur kota Bogor pada Selasa kemarin mengakibatkan longsor terjadi dan juga menewaskan 2 orang warga di Kampung Empang, Bogor Selatan, Jawa Barat. Ya, pemirsa, ini kembali lagi kami tampilkan ini proses-proses evakuasi korban longsor yang terjadi malam tadi. Longsor terjadi di Kampung Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan mengakibatkan 6 rumah warga di RT 7 RW 4 terdampak. Longsor setinggi 30 meter terjadi malam tadi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ada 13 korban yang sudah berhasil dievakuasi, 2 orang warga meninggal dunia sementara 4 orang lagi belum ditemukan. Longsor juga mengakibatkan jalur kereta api relasi Bogor-Sukabumi menggantung sepanjang 15 meter. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca longsor di Bogor, kita akan ajak Anda untuk kembali bergabung melihat situasi di sana. Sudah ada Furkon Munawar
yang akan mengupdate informasi terkini. Selamat pagi Furkon, ini kondisinya posisinya di rel kereta api ya yang menggantung 15 meter tersebut. Apakah sudah berhasil ditambal longsorannya? Dan mungkin pertanyaan kita selanjutnya adalah jika kemudian rel kereta api itu bisa ditambal kembali, apakah ini memungkinkan untuk kembali dilewati, mengingat kalau tadi Ila bilang kemungkinan akan terjadi longsor susulan gitu, longsor lagi karena daerahnya rawan longsor. Baik Aldi, Ella, pemirsa, seperti yang nampak di belakang saya ini, inilah bantalan rel kereta jurusan Bogor Sukabumi yang menggantung akibat tanah yang menjadi bantalannya itu longsor, dan nampaknya memang ini terjadi akibat guyuran hujan yang tiada henti sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari. Nah, ini tentu berkonsekuensi berakibat kepada longsornya tanah. Longsoran tersebut akhirnya menimpa ada 3 rumah yang dihuni oleh 17 jiwa begitu. Iya. Dari proses yang Anda lihat sekarang, apa yang sedang dilakukan? Kereta api sudah dihentikan begitu ya, dan apa yang sedang dilakukan pada saat ini? Ya, tentunya kereta api dengan sendirinya dihentikan operasinya yang khususnya yang Bogor, jurusan Bogor Jakarta begitu, Bogor Sukabumi begitu pun sebaliknya. Dan kami melihat di lokasi sudah begitu banyak petugas dari PT KAI untuk melakukan proses rehabilitasi. Cuma mungkin kalau untuk bantalannya gantung kemungkinan besar tidak akan bisa selesai hari ini. Ini karena perlu ada evakuasi dari alat-alat berat. Tentu harus orang ahli yang bekerja. Dan yang ada di sini ini bukan petugas yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rekonstruksi bantalan yang longsor ini. Jadi mereka ini hanya berusaha untuk merehabilitasi satu rel kereta, satu bantalan kereta yang normal, dan ini akan dinormalisir barangkali ya upaya untuk ke sana. Mungkin nanti akan bisa disampaikan oleh Bu Eva Hairunisa yang kebetulan ada bersama kami di sini. Baik. Oke, kita masih menunggu ya Ibu Eva Hairunisa nanti menjelaskan soal detailnya penanganan evakuasi. Tapi Furkon, dari tanah longsoran yang cukup dalam tersebut sampai 15 meter, bagaimana kondisi di bawahnya gitu, wilayah yang terdampak longsoran rel kereta itu? Ya tentu saya tadi melihat langsung ke lokasi memprihatinkan ya. Jadi material longsoran itu betul-betul langsung menimpa rumah dan tertutup. Rumah tersebut hancur dan sekarang juga proses evakuasi terhadap 4 warga yang masih tertimbun juga masih sedang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Jadi semua tanah longsoran dari material yang bantalan longsor memang langsung jatuh ke bawah dan tentu menimpa rumah-rumah itu. Dan memang kondisinya sangat memprihatinkan. Makanya ini proses evakuasi agak sedikit menyulitkan. Karena apa? Karena memang alat berat nggak bisa masuk karena kan gangnya kecil ke lokasi itu. Jadi upayanya akhirnya secara manual, ada TNI, ada Polri, ada BPBD, Tagana dan lain sebagainya turun langsung secara manual melakukan proses evakuasi, walaupun memang membutuhkan waktu lama ya, karena memang tidak ada alat berat yang bisa masuk ke lokasi itu. Baik, Furkon, Anda tadi menyebutkan ada Ibu Eva Hairunisa di sana, apakah bisa ada informasi yang didapatkan? Silakan. Baik, sudah bersama saya Bu Eva Hairunisa. Ibu Eva Hairunisa. Ibu Eva, sebentar. Ini Bu Eva Hairunisa sebetulnya ada di lokasi dengan saya dan beliau bisa memberikan langsung informasi terkait dengan perkembangan terkini dan lalu apa yang akan dilakukan oleh PT KAI terkait dengan bantalan yang longsor ini. Ibu, silakan Bu Eva Hairunisa. Silakan Ibu. Ibu Eva Hairunisa, Humas Daob 1 Jakarta. Ya, jadi hari ini memang seluruh perjalanan KA lintas Bogor itu dibatalkan ya, dan sebaliknya Bogor Sukabumi dan Sukabumi Bogor karena memang dampak longsoran yang terjadi berdampak ke jalur rel ya, longsoran yang terjadi berdampak ke jalur rel di wilayah antara stasiun Paledang dan juga stasiun Batu Tulir. Jadi kronologis awalnya itu untuk longsoran ini terjadi pada pukul 00, merupakan dampak lanjutan dari longsoran yang sebelum itu terjadi di wilayah bantaran sungai pada saat malam. Jadi awalnya longsoran itu terjadi di bantaran sungai Kampung Sinar Sari ya, Kecamatan Bogor Selatan, itu pada Selasa malam.
Kemudian atas kondisi tersebut, petugas daerah rawan kami yang sedang posko langsung berjaga di sekitar area jalur rel untuk melakukan pemantauan dan kemudian terjadi longsor lanjutan yang berdampak ke jalur rel itu pada dini hari tadi pukul 10.05 dan melalui pendataan oleh petugas yang di lapangan itu terdapat sekitar 25 meter kondisi jalur rel yang menggantung. Ya, Bu Eva, sejauh ini bagaimana dampak rel kereta api yang longsor ini terhadap operasional dari PT KAI Daop 1 sendiri, Bu, terhadap jalur-jalur lainnya? Apakah ada kemudian alternatif yang diberikan untuk para pengguna kereta api? Ya, baik. Jadi penanganan atas kondisi dampak dari longsoran yang berdampak di jalur rel ini, seluruh tiket yang sudah dibeli itu dapat dibatalkan ya, sehingga kita menggunakan mekanisme penumpang dapat melakukan pembatalan dengan penggantian tiket 100%, dan kami juga sangat mengingatkan bahwa pembatalan tidak harus dilakukan hari ini, jadi bisa dilakukan sampai dengan 7 hari ke depan seperti itu. Nah, untuk saat ini sendiri di seluruh media informasi kami, baik itu RKI 121 media sosial ataupun juga di kontak center 121, pengguna bisa menanyakan informasi berkelanjutan tentang perjalanan KA Pangrango. Namun yang sudah dapat kami pastikan informasinya untuk hari ini, pada Rabu 15 Maret 2023, seluruh perjalanan KA mulai dari KA pertama sampai dengan KA terakhir nanti dibatalkan. Sehingga pengguna jasa yang sudah membeli tiket ini bisa melakukan proses pembatalan dengan tadi dan tidak harus dilakukan hari ini juga. Proses pembatalan bisa dilakukan di stasiun Paledang Bogor ataupun juga stasiun Sukabumi. Dan yang kita lakukan hari ini tim Prasarana Transportasi Jakarta memaksimalkan proses perbaikan jalur rel agar dapat dioperasikan kembali seperti itu. Untuk perjalanan KA esok hari akan kami update kembali informasinya pada sore atau malam hari. Baik Bu Eva, melihat dari kerusakan yang ada ini Bu Eva, kira-kira berapa lama akan bisa diperbaiki? Karena kan kita lihat juga itu cukup dalam begitu ya longsornya. Jadi kalau untuk jalur longsornya sendiri ya, memang tadi ada prediksi mungkin kita sampai 2 hari ya. Tapi untuk perjalanan KA-nya kita sedang berupaya maksimalkan ya untuk dapat menggunakan satu jalur lainnya yang tidak terdampak seperti itu. Ini kan ada 2 jalur ya, ada trek gitu. Tapi ini tentunya harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh tim Prasarana Daop 1 untuk memberikan penguatan struktur pada jalur tersebut. Nah, nanti kita akan melihat tentunya apakah dari sisi keselamatan dan keamanan ini dapat dilalui atau tidak seperti itu. Nah, ini akan kita informasikan kembali. Jadi tadi saya sampaikan masyarakat bisa melihat update informasinya melalui seluruh media informasi DKI, media sosial RKI 121, atau bisa juga bertanya melalui kontak center RKI 121 atau stasiun terdekatnya akan terus dilakukan informasinya, diberikan informasinya mengenai kondisi perjalanan KA Pangrango esok hari seperti apa. Oke, jadi tiket akan di-refund dalam waktu 7 hari, juga PT KAI akan terus memberikan update informasi kepada para penumpang yang sudah membeli tiket. Tapi Bu Eva, saya ingin tahu juga, ini kan lumayan menggantungnya cukup panjang juga. Apakah nanti ini akan mempengaruhi kondisi dari rel tersebut gitu? Kita takutkan kalau menggantung seperti itu bisa mungkin ada kemungkinan rel akan putus atau bagaimana? Apa ini kuat gitu menahan beban rel sendiri? Ya, untuk itu tadi yang saya sampaikan ya, bahwa yang kita lakukan pada saat melakukan koordinasi perjalanan KA, misalnya nanti diputuskan kapan perjalanan KA akan dapat dioperasikan, tentu keputusan ini melalui berdasarkan seluruh pertimbangan dan proses evaluasi dan pemantauan yang langsung dilakukan di lapangan. Artinya pertimbangan utama tentunya untuk keselamatan dan keamanan perjalanan itu yang nomor 1 dari berbagai sisi, baik itu dari sisi prasarana tadi seperti itu yang akan jadi pertimbangan dari ketentuan pola operasi nantinya. Jadi kalau memang jalur ini dinyatakan aman, ya artinya memang ini sudah melalui berbagai proses pemeriksaan, perbaikan, dan juga pemantauan yang dilakukan oleh tim dari PT KAI Daop 1 Jakarta.
Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bu Eva. Kita juga berharap semoga ini segera bisa dilakukan rehabilitasi begitu sehingga perjalanan kereta api untuk masyarakat juga bisa lancar kembali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva dan warga Bogor yang sudah membeli tiket. Mohon bersabar ya karena PT KAI bilang tadi akan diberikan informasi secara terus-menerus kepada pemirsa kapan kemudian jalur tersebut bisa digunakan kembali. Betul, jangan lupa cek tadi ya di websitenya KAI bagi masyarakat yang ingin mengetahui seperti apa cara refundnya, kemudian jalur-jalur mana saja sih yang terganggu begitu. Baik, dan jangan kemana-mana pemirsa, kami akan bahas usai jeda terkait anak pedangdut yang masih berusia 15 tahun ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Iya pemirsa, setelah jeda tetaplah bersama kami di iNews Today. Kembali lagi di iNews Today. Wah pemirsa, lagi-lagi ini public figure ya, yang harusnya jadi figur atau contoh bagi masyarakat terlibat kasus narkoba. Tapi kali ini kayaknya nggak cuma sebagai pemakai, tapi juga pengedar. Wow, iya, ini sekali. Ada anak pedangdut Goyang Karawang, LK, ditangkap lantaran edarkan narkoba. Ya, ironisnya pelaku ini masih berusia 15 tahun, pemirsa, namun memiliki jaringan orang dewasa untuk mengedarkan narkoba hingga keluar kota. Dengan terus berjalan menuju mobilnya, pedangdut LK terus berusaha menghindari wartawan yang meminta klarifikasi terkait penangkapan anak laki-lakinya yang terlibat peredaran narkoba di Mapolres Purwakarta. Artis yang pada masanya terkenal dengan Goyang Karawang ini tidak berkomentar sedikit pun hingga memasuki mobilnya dan meninggalkan Mapolres. Sebelumnya, Polres Purwakarta merilis kasus peredaran narkoba yang melibatkan RDI, anak laki-laki LK yang masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP di Purwakarta. Meski masih belia, pelaku memiliki jaringan bersama orang dewasa untuk mengedarkan narkoba hingga keluar Purwakarta. Selain RDI, polisi juga menangkap pria berinisial I, 26 tahun, yang merupakan kaki tangan RDI. Dari tangannya disita barang bukti lebih dari 1.000 butir obat terlarang berbagai merek, 2 paket sabu dan ponsel. Karena masih di bawah umur, tersangka RDI tidak dihadirkan dan masih diperiksa intensif di Satuan Narkoba Polres Purwakarta. Sementara tersangka I dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Modus operandi tersangka yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, di mana tersangka membeli sejumlah obat-obat yang tidak memiliki izin edar secara online, kemudian menjual kembali obat-obat itu baik secara online maupun langsung kepada pembeli dengan cara ditempel pada satu tempat tertentu. Sementara itu, menurut warga sekitar tempat tinggal pelaku, RDI tidak bergaul dengan masyarakat. Remaja berusia 15 tahun itu selalu menggunakan mobil jika keluar masuk rumah. Tertutup ya, karena ada jarang lah gitu kalau ikut-ikut ada irmar kegiatan di masjid, nggak pernah ada ikut gitu. Masyarakat jarang ada kalau ada kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengaku terkejut saat mendapat informasi RDI, siswa kelas 3 sebuah SMP di Purwakarta, ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba. Untuk mengantisipasi terulangnya kasus yang sama, ia akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, salah satunya melakukan razia di sekolah-sekolah. Selain itu, ia juga meminta bantuan masyarakat dan orang tua siswa untuk mengawasi dan tidak menutupi kesalahan yang dilakukan anak-anaknya. Harus mendapatkan layanan yang baik karena dia adalah warga masyarakat yang berhak mendapatkan pendidikan. Gitu. Kalau ini karena kelas 9 ya, karena kalau 9 mau ujian, jadi ya kalau saya dari Dinas Pendidikan tetap hak-hak anak ini harus dipenuhi. Apakah nanti di
tempat yang sekarang, misalnya kalau lagi ditahan di tahanan atau di mana gitu. Tapi kalau pindah itu udah nggak mungkin. Mirisnya meski usianya baru 15 tahun, RDI memiliki anak buah orang dewasa dan mengendalikan peredaran obat-obatan terlarang di 3 kabupaten. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, kalau mendengar ini agak miris juga ya, usia masih 15 tahun tapi sudah mengedarkan narkoba. Nah, kemudian untuk berbincang lebih lanjut mengenai peredaran narkoba di Indonesia khususnya di kalangan remaja dan anak-anak, kita tersambung via telepon bersama kami Ketua Dewan Pembina DPP Granat sekaligus juga mantan Kepala BNN Bapak Togar Sianipar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Togar, ini kita lihat belakangan marak lagi remaja terjerat kasus narkoba. Bahkan ini yang terbaru menurut saya cukup ironis sekali ya, 15 tahun tapi sudah bisa membuat jaringan narkotikanya sendiri. Sebetulnya apa yang terjadi saat ini di lapangan, Pak Togar, melihat kondisi psikologis dari anak-anak kita saat ini terkait dengan hubungannya terhadap narkoba bagaimana Pak? Ya, jadi sebetulnya itu tahun 2017 itu sudah ada penelitian kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Indonesia. Di situ sudah ditemukan ada fakta, ya, walaupun fakta ini sebetulnya masih saya pertanyakan. Penelitian itu menemukan bahwa jumlah yang meninggal OD, overdosis, itu per tahun itu 11.000. Dan yang meninggal OD setiap hari, kalau dihitung itu berarti 30 orang per hari. Itu tahun 2017. Padahal saya masih merasa ini pasti ada yang tidak pas ini. Karena masyarakat kita masih menganggap bahwa terlibat kasus narkoba itu adalah aib. Sehingga kalau dilakukan penelitian pasti ada bias. Ada dark number. Sehingga saya yakin lebih banyak daripada itu yang meninggal OD. Dan yang terlibat dalam kasus narkotika di Indonesia pada tahun 2017 itu umur 15 sampai 29 tahun, itu usia produktif. Nah ini akibat dari segi pendidikan, saya teruskan dulu, dari segi pendidikan SMP sampai perguruan tinggi. Artinya apa? Tahun 2017 sudah diketahui banyaknya anak-anak yang terlibat kasus narkotika. Apalagi sekarang ini. Dengan kemajuan medsos, teknologi atau komunikasi yang demikian gencar, globalisasi yang semakin masif, ya, ini akan bisa sangat mendorong anak-anak kita itu untuk melihat berbagai perilaku anak-anak remaja di berbagai belahan dunia ini mereka mesti lihat. Di samping itu juga harus kita juga sadari kualitas pengawasan orang tua yang kurang. Ya, mungkin saya kalau katakan Mas Aldi dengan Mbak Ila ini ya, kalau saya katakan pada umumnya itu mungkin terlalu ekstrim. Tapi banyak juga orang tua yang sudah tidak mengawasi perilaku anak-anaknya, di mana anak-anaknya itu berada, bergaulnya dengan siapa, bagaimana mereka itu di luar rumah. Pernah tahu nggak sih bagaimana kualitas beragamanya? Pernah tahu nggak sih bagaimana orang tua ini pernah memberi contoh nggak kepada anak-anaknya sebagai role model? Ini persoalan-persoalan yang mungkin barangkali sudah lama kita lupakan. Belum lagi kita berhadapan dengan kondisi setelah pandemi COVID. Banyak yang workless atau yang jobless, banyak yang yang menurun penghasilannya sehingga tidak bisa lagi memberikan dukungan yang cukup secara finansial kepada anak-anaknya. Ya, sehingga Pak tidak ada Togar. waktu lagi untuk mengawasi anak-anaknya. Ini banyak hal yang membuat anak-anak itu tahun 2017 saya sudah katakan tadi. Ya Pak Togar, ini dari informasi juga tadi mengatakan bahwa ia membeli dari online begitu kemudian ia jualkan lagi. Nah ini seperti apa sebenarnya yang terjadi di lapangan saat ini? Apakah memang semudah itu untuk mendapatkan obat-obatan yang memang tidak terdaftar begitu? Iya, dan apakah anak remaja ini sudah bisa membuat jaringan peredaran narkotikanya sendiri di tahun 2022 ini Pak, karena kecanggihan teknologi yang tadi Bapak sempat katakan? Betul, betul. Nah, ini juga akan perlu menjadi perhatian dari Kominfo dong.
aparat penegak hukum dong, aparat pemerintah dong. Ya kalau misalnya hal itu tidak diperhatikan dan bisa tidak monitor, seperti halnya memonitor katakanlah film-film porno misalnya gitu, kalau itu bisa dikendalikan, kenapa ini tidak? Kan bisa termonitor itu. Tapi saya kembali lagi kepada apa yang pernah diungkapkan juga hasil penelitian sebelum tahun 2017, peran orang tua. Ya oke lah itu, saya udah katakan tadi, saya akui bahwa kemajuan teknologi sangat mendukung mereka untuk membentuk grup-grup sendiri tanpa harus ketemu. Seperti cucu saya itu bisa bergaul dengan teman-temannya, ada yang di Amerika, ada yang di Jerman, ada yang di Inggris, mereka bisa bertemu, cekikikan itu. Ini juga ada hal-hal yang positif kalau kita bisa mengendalikan anak itu, dia sedang bicara soal apa dia di laptopnya dia itu. Itu tergantung lagi kepada orang tua. Ini yang mungkin barangkali kurang diperhatikan selama ini. Oke, jadi pendidikan tiap kali keluarga. Anak sekarang ini ya, saya mau ingatkan ini. Banyak sekali anak-anak sekarang yang terlibat bukan hanya sebagai pelaku, jadi korban. Baru saja kita terjadi kasus, dikejutkan oleh kasus anak pejabat pajak itu. Katanya 18 tahun di bawah umur. Ada lagi kemarin, di mana itu, yang anak sekolah, baru pulang sekolah dibacok sama anak jalanan. Mati. Banyak sekali. Pak Togar, mungkin pertanyaan terakhir ini terkait dengan narkoba dan remaja. Saat ini di proses rehabilitasi sendiri, di pusat-pusat rehabilitasi, sejauh mana kesadaran orang-orang tua yang kemudian mengetahui bahwa anaknya ini terlibat jaringan narkotika ataupun menjadi pengguna narkoba untuk membawa anaknya ke pusat rehabilitasi, dan agar anaknya ini masa remajanya, masa dewasanya bisa terselamatkan? Ya, itu tergantung kepada bagaimana hubungan dia dengan anaknya. Bisa saja anaknya itu diajak tapi nggak mau. Ya kan? Mau dibetot juga melawan. Bisa aja terjadi demikian. Jadi tergantung kualitas hubungan antara orang tua dengan anaknya. Masih patuh enggak? Diperhatikan enggak itu anak itu, kehidupan anak itu. Kalau anak itu merasa dicuekin, dia pun juga nggak akan peduli dengan nasihat orang tuanya. Kan baik, Bang Togar Sianipar, mohon maaf waktu kita sudah habis. Semoga terima kasih banyak Bang Togar Sianipar. Ketua DPP Granat sudah bergabung bersama kami. Sejak tahun 2017 tadi ya dibilang memang meningkat begitu tiap tahunnya, dan juga memang itu sudah terlihat bahwa banyak yang overdosis, kemudian ini rentang umurnya adalah 15 sampai 25 tahun. Sangat miris sekali begitu ya, karena ini adalah masa-masa produktif begitu. Jaringan-jaringan narkotika yang ingin merusak masa depan bangsa. Ini kita titip pesan untuk anak muda yang lagi nonton nih pada saat ini, jangan ragu secara tegas bilang tidak kepada narkoba. Dan jangan lupa juga bukan hanya untuk anak-anak, karena kan itu yang kemarin kita sudah bahas juga, bahwa emosi anak-anak ini kadang-kadang masih belum bisa seimbang. Jadi perlu peran orang tua, benar-benar orang tua ini harus terus-menerus berkomunikasi dengan anak-anak, bagaimana pergaulannya, benar harus dipantau. Jadilah tempat yang nyaman ya untuk anak bercerita. Oke, pemirsa, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di iNews Today edisi hari ini. Saya Aldi Hawari. Dan saya Ratu Nabila, pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi besok pagi di jam yang sama. Terima kasih. Sampai jumpa.